Kalau dituduh melakukan perselingkuhan, ya gampang pembuktiannya itu, apalagi ada anak. Tes DNA aja. Kalau misalnya disebut anak Ridwan Kamil dan siapa namanya? Lisa Mariana ya. Nah, tinggal dibuktikan tes DNA, tes itu DNA-nya si Ridwan Kamil, tes DNA-nya perempuan. Apakah itu anaknya, kan gitu. Tapi kalau dia tidak mau tes DNA, berarti kan dia melakukan pernah kan? Apakah melakukannya pasca atau pra, kan gitu kan? Kalau pra kehamilannya berarti kan anaknya. Kalau pasca dia melahirkan baru melakukan, berarti kan sudah ada anak baru dia melakukan, kan gitu. Tetapi apakah anak itu anaknya Ridwan Kamil, apa anaknya Lisa Mariana dengan yang lain, perlu tes DNA. Sudah modern sekarang. Merasa tidak melakukan, ya melapor aja ke polisi. Merasa dibohongi, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan ya, tapi kalau melakukan ya udah diam-diam aja, diselesaikan secara baik-baik. Ya, artinya dia tidak melakukan, laporan yang berwajib kepada kepolisian bahwa nama baiknya dicemarkan. Nah, pihak kepolisian kan bisa memanggil baik perempuan maupun laki-laki untuk dites DNA, termasuk juga anak itu kan, anaknya di CRK atau bukan, kan gitu. Tapi kalau bukan, ya berarti terjerat dia. Dia bisa gunakan Undang-Undang ITE pasal 27, 289 untuk ngetes itu, junto pasal 45. Kalau sudah digunakan itu, ya sudah. Kalau misalnya dia tidak melakukan, kan. Tapi kalau melakukan, ya sudah diselesaikan aja baik-baik, kan gitu. Tapi di sisi lain juga si RK kan sudah punya rumah tangga, sudah punya istri. Berarti kan perempuan dia sadar dia melakukan itu, kan, bahwa akan berakibat seperti itu. permasalahan Kepada si perempuan. dari perempuan. Pasal 27, 289 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Ya, udah pasti dia itu. Karena kalau ada anaknya tapi dia berbohong, kan kena itu. Tapi kalau bukan anaknya, ya dia bisa melaporkan perempuan itu ke Mabes Polri. Bang Udin melihat Menjatuhkan apa tidak, kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas perempuan itu sadar dan mengetahui bahwa RK sudah punya rumah tangga, sudah punya anak istri. Dia dekat-dekat itu kan, dia pasti sadar bahwa akan terjadi seperti ini. Tinggal apakah RK mengakui apa tidak itu perempuan itu, mengakui apa tidak anak itu. Kalau dia tidak mengakui, laporkan ke polisi, kan gampang kan. Sekarang ini ilmu kedokteran sudah sangat canggih. Kalau ibunya dia anggota DPR ya, bisa saja sih, tapi kan dia anggota DPR, dia menjaga kehormatannya, wajib. Apakah dia bermaksud menceraikan suaminya? Kalau dia melapor suaminya, kan berarti kan dia bermaksud bercerai. Apalagi dia lapor perempuan itu, dilapor suaminya, kan. Nah, kalau benar suaminya melakukan, untuk apa dilapor? Itu kan. Kalau tidak melakukan, ya nggak apa-apa dilaporkan. Tapi kalau benar-benar suaminya sama perempuan itu melakukan, kan sama aja itu membuka aib lebih besar lagi. Jadi menurut saya lebih tepat buat diselesaikan aja baik-baik. Sebenarnya ini peristiwa-peristiwa menahun dari dulu ya. Cuman zaman dulu kan susah pembuktian. Kalau zaman sekarang gampang pembuktiannya. Ilmu kedokteran itu sangat luas gitu ya. Tinggal bawa anak itu ke dokter. Ambil sampel dari laki-laki itu, ambil sampel perempuan. Identik apa tidak, kan gitu. Kalau identik berarti pelakunya. Kalau tidak identik berarti bukan dia, kan gitu. Makanya saya bilang tadi, apakah dia melakukannya pra atau pasca? Kalau pasca berarti kan bukan anak dia. Kalau pra berarti anak dia. Pak, kalau anggota DPR itu kan itu pun diatur Pak, tentang pernikahan dan segala macamnya.
Itu kalau seandainya terbukti, apakah Bu Atalita ini bisa mengajukan laporan ini ke misalnya badan legislatif gitu untuk suaminya atau bagaimana? Nah, ibu itu kan tidak salah. Kalau sekiranya benar ya, Ibu RK itu kan tidak salah. Namanya dia pejabat, anggota DPR, dia melakukan itu kan tidak sepengetahuan dia mungkin ya. Bahwa apabila dia terbawa-bawa, itulah resiko berumah tangga. Bang, ini kan ada juga si perempuan ini menunjuk 2,5 miliar kepada siapa? kepada Lisa untuk Oleh siapa? Pihaknya RK. iya. Dugaannya Oleh RK atau dia nyanya? Dugaannya pihaknya Ridwan Kamil. Pihaknya RK. Iya. Ya, bisa saja sih kalau misalnya hal itu terjadi. Tapi kalau bukan dia pelakunya, kan harus dia DNA. Tapi kalau dia pelakunya, ya pantas itu. Udah diam-diam aja gitu. Menurut saya, pada prinsipnya wanita tidak suka pada namanya itu dimadu ya. Walaupun dalam dunia Islam boleh sampai beristri 4 ya. Tapi kalau kita tanya wanita secara belak-belakan, buktinya banyak bercerai gara-gara suaminya kawin lagi. Contohnya siapa itu yang Pak Kiai itu kan yang dari Sunda, kemudian dari Sumatera, semua terkenal itu. Tapi begitu suaminya tambah lagi, dan langsung dia memutus perceraian. Berarti kan mereka tidak suka kan? Apalagi sekarang udah banyak undang-undang kan gitu, undang-undang perlindungan anak, undang-undang anti kekerasan gitu kan, rumah tangga gitu kan. Jadi tidak semua orang suaminya diikhlaskan untuk kawin lagi gitu. Terakhir Bang, apa yang mau disampaikan Bang melihat kasus ini Bang? Kalau saran saya kepada masyarakat ya, kepada khususnya kepada wanita, kalian kan sudah tahu bahwa orang itu sudah berkeluarga. Lalu untuk apa lagi mengawinkan diri dengan pria itu kan, apalagi tidak resmi secara keagamaan ya. Karena kita kan menikah itu kan ada 2, secara pemerintahan dicatatkan dari pemerintahan sipil atau di KUA gitu ya. Kemudian secara agama dicatatkan melalui agamanya. Nah kalau perkawinan yang sah kan dicatatkan secara agama negara. Hah? Ya, agama negara. ya, kemudian ke administrasi negara. Itulah yang sah gitu. Jadi kalau misalnya ada perkawinan semacam ini, itu namanya tidak sah. Tetapi